Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat ya. Sora masih sumeng dan masih sakit, masih bindeng suaranya, jadi nanti di tengah video masih mungkin akan mempause videonya, batuk, buang reak, buang ingus, dan sebagainya. Dan maafin kalau suaranya masih kurang enak didengar, tapi semoga pembacaannya tetap bisa berguna untuk kamu. Untuk yang belum subscribe, yuk jangan lupa subscribe, Sora doain yang subscribe banyak rezekinya ya. Hari ini kita mau baca tentang seseorang ya, tentang seseorang yang kalau Sora lihat di sini seseorang yang dia sudah capek, sudah lelah untuk berpura-pura bahagia tanpa kamu atau berpura-pura nggak kenapa-napa tanpa kamu. Jadi ya, kita akan baca tentang seseorang yang lelah untuk pura-pura tidak kenapa-napa tanpa kamu atau nggak apa-apa gitu. Sebenarnya dia kenapa-kenapa. Kita mau coba lihat dulu ya. Yang pertama, ada energi dari Ten of Wands ya. Sesungguhnya orang ini mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali kelelahan dan beban-beban yang harus dia tanggung ya. Jadi sedang dalam periode di mana banyak tekanan, banyak beban. Jalan kayak kalau jalan itu terasa buat nyampe ke tujuan itu semakin jalan tapi justru semakin jauh, seperti nggak sampai-sampai ke tujuan gitu loh. Dia merasa kayak jalan panjang yang ujungnya itu kayak nggak selesai-selesai nih masalah yang sedang dia tanggung ya. Jadi dia juga mengalami periode stres ya. Karena banyak tenaga yang sudah habis untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada ya. Yang berikutnya, ada energi dari Queen of Cups ya. Orang ini merindukan satu perasaan tenang, satu perasaan support gitu ya. Dia merindukan kasih sayang, caring, perasaan tenang yang dulu pernah kamu berikan kepada dia ya. Sekarang perasaan dia menjadi tidak menentu karena kehilangan perasaan ketenangan itu. Kamu dulu seseorang yang bisa meredakan emosi dia, meredakan segala tekanan di dalam dadanya dia. Dan dulu kamu jadi orang yang banyak sekali menasehati dia, kasih dia masukan, kasih dia nasihat, kasih dia support. Dan sekarang dia merindukan itu yang Sora lihat. Dia butuh itu. Lalu di sini ada energi dari Three of Cups ya. Dia merasa kehilangan orang yang menyupport dia dan mendukung dia. Ya. Kamu pernah menjadi seseorang yang bukan cuma jadi pasangan, kamu juga menjadi orang yang menjadi sahabat ya. Kamu jadi support system dia ya. Bahkan kalian juga memang banyak yang berkenalan dari lingkungan pertemanan juga. Jadi dari teman-teman juga gitu. Dan selama ini banyak sekali terjadi kebahagiaan di antara kalian. Gitu loh ya, kalau yang surat di sini banyak bahagia yang ada di antara kalian. Oke. Lalu di sini ada energi dari King of Cups ya. Bayangkan, sudah keluar energi dari Queen of Cups, keluarlah dari energi dari King of Cups. Kalian berdua itu memang punya perasaan yang sama-sama sensitif, perasaan yang sama-sama terkoneksi, perasaan yang sama-sama penuh dengan hasrat membara soal pasangannya. Kamu sama dia itu, kamu adalah pasangan bagi jiwanya. Queen itu pasangannya adalah King. Dia merasa kehilangan pasangan jiwanya itu gitu loh ya. Dan selama ini ya dia berusaha untuk balance, dia berusaha untuk gak apa-apa. Padahal sekarang tanpa ada hadirnya kamu, dia kehilangan keseimbangan itu. Kehilangan orang yang memberikan dia dukungan gitu loh. Jomplang ya kalau bahasa Sora, itu yang dia rasakan ya. Yang berikutnya ya. Di sini ada satu penyesalan ya. Ada satu penyesalan pernah meninggalkan atau pernah menjauhi kamu orang yang memberikan dia rasa nyaman. Di sini ada gambar rumah. Kamu adalah rumah bagi jiwanya, rumah bagi perasaannya. Sekarang perasaan tidak menentu karena kamu jauh dari dia. Jauh dari rumah. Rumah adalah lambang dari kenyamanan. Dia kehilangan kenyamanan dan keamanannya ketika dia jauh dari kamu ya. Ada perasaan merasa bersalah juga ya, karena telah mengecewakan kamu gitu loh.
Dan di sini banyak sampai yang ada yang nggak bisa tidur, ada yang susah tidur, insomnia. Dan di sini semakin jauh, semakin kayak merasa terpuruk gitu ya. Terpuruk dalam keputusasaan. Sekarang kita mau coba lihat kenapa hubungan kalian sebelumnya ada permasalahan apa. Yang pertama ada Knight of Wands ya. Di sini ada ngomongin soal seseorang yang terlalu menggebu-gebu, seseorang yang terlalu berhasrat ya. Jadi dia terlalu mengejar dan bernafsu mengejar apa yang dia mau kejar. Jadi dia nggak fokus sama kamu ya. Sorry. Banyak gitu loh ya yang berusaha mengejar yang lain. Di sini juga seorang melihat ada hasrat yang tidak bisa dia kontrol. Antara itu hasrat ingin memiliki yang lain juga, hasrat ketamakan secara seksualitas, hasrat ketamakan secara ego ingin lebih daripada satu, hasrat ketamakan secara finansial. Tapi di sini seorang melihat Knight of Wands itu kalau terlalu banyak gitu loh ya. Itu jadi seperti energi yang kayak pingin menaklukkan gitu loh. Pingin segala-galanya. Nah itu adalah bentuk dari energi greedy ketika jadi negatif. Karena pingin mencoba semua. Energi petualangan. Pingin penasaran nyoba ini itu sana kiri kanan ya. Babi bu bebo. Pokoknya aneh-aneh kalau bahasa mamahnya Sora ya. Yang berikutnya ada energi dari Ten of Pentacles ya. Yang menjadi penghalang di sini juga adalah tentang faktor finansial ya. Tentang faktor adanya masalah dari finansial dan kemungkinan besar ada masalah finansial dari keluarga ya, yang membuat dia itu semakin banyak fokusnya cuma tentang masalah materi dan mengejar semua hasrat-hasrat yang dia ingin dapatkan. Dan di sini ya, dia itu seperti tidak bisa memastikan dan tidak bisa mengambil satu keputusan. Ya. Di sini yang jadi kendala adalah suatu hubungan yang pasif, suatu hubungan yang stagnan, suatu hubungan yang tidak bisa jelas keputusannya mau ada di mana. Gitu loh. Dan ada energi dari judgment. Sehingga ya, jalannya hubungan ini penuh dengan jalan yang berliku, penuh dengan jalan yang penuh dengan emosi gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kamu merasa seperti tidak bisa hubungan ini berjalan sesuai dengan yang semestinya. Ya, seperti tidak bertemu dengan harapan-harapan yang selama ini diharapin gitu loh. Jalan itu kok makin berliku, makin banyak rintangan, masih makin banyak halangannya gitu loh ya. Dan harapan hubungan ini tuh semakin banyak halangannya, makin banyak tantangannya gitu loh. Sehingga ya dia itu nggak bisa lepas, dia nggak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, hasad-hasadnya tadi di kartu The Devils. Ya, di sini banyak yang jadinya kecanduan, entah kecanduan main perempuan lain, main laki lain, kecanduan mungkin ada yang juga di sini kecanduan alkohol, kecanduan judi, kecanduan pinjol, kecanduan yang nggak sehat. Ya, kalau Sora lihat di sini ya. Dan dia sikapnya juga ada beberapa dari mereka yang mulai jadi bersikap kasar sama kamu. Baik secara kata-kata ataupun secara perbuatan. Ya, di sini ada abuse, ada tindakan kasar di sini kalau Sora lihat ya. Yang menyakitkan kamu gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa ini saatnya untuk suatu yang berubah atau transformasi atau penyelesaian. Maka kamu memilih untuk pergi untuk adanya perubahan. Kamu ingin dia berubah dan kamu juga berubah. Gitu loh. Di sini kalau Sora lihat ada energi dari suatu perubahan yang dia terjadi sama dia dan kamu pingin dia juga bisa berubah, kamu pun juga pingin berubah, kamu pun ingin mengakhiri, kamu pun pergi kalau Sora lihat di sini. Menjauh di antara perasaan-perasaan kamu yang menggebu-gebu gitu loh. Kamu juga emosional jadinya gitu loh. Sudah ini memberikan banyak rasa sakit sama kamu gitu loh. Kamu tahu bahwa sangat sulit untuk ini bisa berakhir gitu loh. Tapi kamu berusaha untuk pergi dan menjauh.
Four of Swords, kamu merasa kamu butuh waktu untuk break, kamu butuh waktu untuk sendiri, kamu butuh untuk capek, kamu pun istirahat, kamu pun narik diri ya. Jadi hubungan tuh ada yang selesai tapi selesainya kayak ngegantung. Masih ada perasaan duka dan sedih kalau Sora lihat di sini ya. Ya, kamu menarik diri, menjauh supaya bisa istirahat dan terputuslah komunikasi Sora lihat di sini. Ya, kamu memilih untuk merenung, banyak berpikir, kamu meninggalkan dia kalau yang Sora lihat ya. Oke. Dan di sini kamu ingin menenangkan diri kamu. Ya, kamu merasa sudah cukup lama, sudah banyak cukup sedih dengan selama ini kamu sudah banyak sabar sama dia gitu loh. Udah banyak kesabaran yang kamu beri untuk menghadapi dia dengan segala egonya dan ambisi-ambisi dia yang terlalu berlebihan gitu loh ya. Namun ya kalau yang Sora lihat di sini, dia itu masih terus-terusan kayak gimana ya? Kalau Sora lihat di sini, dia seperti masih terikat dengan the devil tadi. Ya. Di sini ya, dia memilih untuk juga menjauh karena dia kepikiran sama yang lain, dia lebih berpikir bahwa dia butuh waktu untuk fokus ke sesuatu yang lain. Ya. Jadi, dengan periode tadi, ternyata dia mau memfokuskan sama yang lain. Gitu loh. Berjalan dengan waktu, ya. Dia menunjukkan banyak fokusnya dia ke arah finansial ya, berlindung di balik pencapaian finansial. Dia fokus kerja dan kerja. Dia pingin nunjukin kesuksesan dia sama kamu, nunjukin kesuksesan sama orang-orang di sekitarnya dia gitu loh ya. Pikiran dia abaikan, pikiran dia itu dia cuekin gitu loh. Pikiran tentang kamu ada di sana, cuman di offin sama dia. Rest ya, seperti dia suruh istirahat pikirannya. Jadi pikirannya itu dia suruh alihkan semua ke kerja, pencapaian. Ya. Dia berusaha melawan pikirannya sendiri. Ya. Dia bahkan berusaha bertempur dengan pikiran dia sendiri. Gitu loh. Aku bisa kok, aku kuat kok tanpa dia, nggak apa-apa kalau nggak ada dia. Jadi dia melawan pikirannya sendiri, melawan fokusnya sendiri. Gitu loh. Tapi tetap saja ketika dia sendirian berujung kepada dia memikirkan lagi tentang kamu dan kamu. Kontemplasi, akhirnya tetap datangnya pikiran-pikiran yang membawa dia ketika dia sendirian jadi banyak merenung. Sora pause dulu ya sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi percuma, walaupun berusaha untuk melawan pikiran, tetap saja namanya pencerahan itu akan datang kepada yang semestinya disampaikan. Kata hati itu nggak bisa bohong, ya. Kalau ternyata dia menyadari bahwa ini adalah proses, ya. Dia mengalami perasaan emosional yang aneh, ya. Pembelajaran, proses secara spiritual beberapa yang Sora lihat di sini. Yang mengalami perubahan untuk jadi lebih dewasa. Jadi ternyata menghindari kamu dan pura-pura kuat dengan berbalik di balik pencapaian dia sama kamu, itu tidak membuat dia jadi lebih baik, ya. Ternyata malah membuat dia jadi gelisah gitu loh ya. Ternyata malah membuat dia jadi gelisah, ternyata dia malah jadi nggak tenang gitu ya. Kenapa sih? Kita mau coba kenapa sih dia berpura-pura kuat. Oke. Yang pertama adalah dia pingin fokus soal materi. Masih ada ego pingin ngelawan. Ya, karena merasa bahwa ada yang lain yang bisa lebih difokusin gitu loh. Pingin ngebuktiin bahwa dirinya tuh bisa dengan finansial dan tetap ngeyel dengan finansial yang lebih utama kalau Sora lihat di sini ya. Jadi ada yang sudah telanjur gengsi, harga diri ya, atau yang memang masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu sendiri. Jadi ya berpura-pura bisa gitu loh ya. Tuh, semua fokusnya finansial. Kalaupun mau urusan sama orang, urusannya finansial juga ya. Oke. Padahal dia juga lupa bahwa ya dia itu pingin kelihatan kuat, pingin kelihatan stabil, pingin kelihatan gak baik-baik aja di mata kamu gitu. Kelihatan baik-baik aja di mata kamu. Padahal kehilangan perasaan nyaman, ya. Karena dia merasa bahwa dia berusaha kuat karena dia merasa ada yang harus dia prioritaskan yang lain, ya. Tapi setelah sendirian dan kesepian dan banyak pencerahan yang akhirnya datang dengan sendirinya dari universe dan sebagainya, malah akhirnya membuat dia menyadari
Kalau selama ini dia tuh cuma pura-pura kuat aja gitu loh. Bahwa ternyata selama ini banyak pikiran-pikiran dia yang ada soal kamu gitu loh. Afflicted, our connection still affects me. Bahwa sesungguhnya koneksi di antara kalian itu masih sangat berefek banyak sama dia gitu loh. Orang ini masih punya efek dari perasaan koneksi kalian ya. Jadi dia masih ingat koneksi di antara kalian. Aku taruh sini kali ya. Oke, yang berikutnya adalah ada judgment ya. Aku tuh terlalu peduli sama orang lain soal pendapatnya soal aku. Jadi kayak dia lebih peduli sama orang lain gitu loh. Kalau seandainya dia itu masih gagal, masih gimana, jadi masih berusaha menahan harga dirinya dia. Tapi sekarang udah capek gitu loh. Regret. Udah capek lari dari rasa bersalah gitu loh ya. Karena pernah nyakitin kamu, ngecewain kamu, ngomongin hal-hal yang mungkin gak sepantasnya dia omongin sama kamu. Dan dia sekarang sedang menjalankan karma ya. Terhukum oleh perasaan gak tenang, udah terhukum oleh perasaan dikejar-kejar kepikiran kamu terus, capek tiap kali harus pura-pura gak mikirin kamu. Itu karmanya gitu. Dan dia ngerasa sudah capek dengan itu semua. Dia bersiap untuk pingin minta maaf sama kamu gitu loh. Udah capek jadi pingin datang, pingin minta maaf sama kamu gitu loh ya. Karena di sini dia merasa bahwa mungkin ini adalah karma dari aku yang telah menyakiti kamu. Ya. Aku sama ini sudah berusaha menghindar dan berpura-pura nggak ada apa-apa dan sebagainya gitu ya. Kalau yang Sora lihat avoidant. Karena dia tahu menghadapi kamu itu dia nggak sih, dia gini loh. Dia tahu bahwa apa yang kamu omongin, hal-hal yang kamu katakan sama dia, itu semua adalah hal-hal yang harus dia hadapi sebagai kenyataan. Dan dia menyadari kalau dia menahan diri dia sebegitu kuat demi egonya. Tapi memori-memori yang ada malah lebih banyak menyerang dia daripada soal masalah egonya. Dan dia menyadari bahwa dia butuh seseorang. Dia kangen, kehilangan orang yang sangat mengerti dia, menyupport dia, lembut ke dia, mencintai dia dengan tulus tanpa syarat, mau dia gimana pun juga keadaannya. Ya. Dan merindukan kembali sosok kamu dan keindahan kamu. Ya, ternyata dia masih sering terbayang-bayang, capek cuman bisa ngebayang-bayangin kamu dari foto aja. Aku masih kangen sama kecantikan kamu, kegantengan kamu. Capek ya kalau tiap malam cuma bisa ngeliatin foto doang. Ya, dan tidak bisa lagi berjuang melawan kekosongan karena ada perasaan kosong di mana dia butuh kamu ngisi hati dan perasaan dia. Dan sesungguhnya kamu banyak menginspirasi dia untuk melakukan banyak hal di dalam hidupnya dia. Jadi kamu salah satu orang yang banyak banget kasih dia motivasi selama ini. Dan banyak banget lagu-lagu yang ternyata masih mengingatkan dia sama kamu. Ya, jadi kalau Sola lihat di sini orang yang sudah diserang oleh begitu banyak pikiran dan kenangan soal kamu. Dan dia ingat kalau dia pernah berjanji pingin bahagiain kamu, pingin serius sama kamu, dan pingin semua janji-janji sama kamu. Ya, dan karma itu akan terus berjalan sampai dia menjalankan janjinya. Dia menyadari itu. Jadi udah capek lari lagi karena nggak habis-habis diserang sama karma. Sehingga dia merasa bahwa akan datang waktunya dia bergerak ke kamu. Ya. Jadi orang ini sedang mempersiapkan ke depannya untuk bergerak ke arah kamu karena sudah capek ya. Kalau yang Sora lihat di sini Seven of Pentacles. Ya, dia sedang mengevaluasi lagi hal-hal yang harus dia lakukan dan apa yang harus nggak dia lakukan. Di sini ada periode evaluasi, Sora lihat di sini, Seven of Pentacles, ya. Dia berharap kamu masih mau sabar nunggu jauh di dalam lubuk hatinya dia, ya. Dia akan melakukan pergerakan ke kamu. Ada di sini yang nyamperin kamu, ya. Langsung nemuin kamu, menghubungi kamu tapi minta ketemu langsung, ya. Karena dia merasa memang sudah nggak sabar, pengen ketemu kamu, pengen pertemuan secara fisik dan nyata. Ya, dan di sini ada Six of Swords ya. Dia akan ada pergerakan. Nah dari sini kalau Sora lihat dia akan nyamperin tempat kamu karena memang ada beberapa yang beda kota, mungkin beda negara, beda tempat. Tapi di sini ada perjalanan yang lumayan Sora lihat. Harus ada pergerakan dan dia akan nyamperin kamu untuk travel. Ya, sedang nyari waktu juga. Ya, karena dia tahu bahwa dia harus menebus
rasa kecewa dan rasa sakit hati yang pernah diberikan, ya. Jadi dia bersiap menuju ke kamu untuk mengakui ini semua, bahwa dia sedang mengalami karma, ya, bahwa dia sudah capai berpula-pula terhadap segala perasaan dia, semua segala ilusi yang ada, dia mau ke kamu lagi, ngejelasin semuanya, bikin clear semuanya, gitu loh ya. Sebagai bentuk tanggung jawab, ya, untuk membayar karma yang sudah pernah harus dia jalankan, ya. The truth, dia akan datang ke kamu mengatakan sejujurnya apa yang sebenarnya dia alami atau dia rasakan, ya. Oke, energi dari pasti pertanyaannya selalu suka nanya kan, kapan dong Sora kira-kira dia akan bergerak ke aku? Oke, seperti biasa Sora ada kartu astrologi yang melambangkan waktunya juga, ya. Semoga akan bisa ada astrologi kamu dan waktunya. Sora akan ambil di sini 7 astrologi. Yang pertama ada Gemini di 3 minggu atau 3 bulan lagi. Ada Libra di 7 minggu atau 7 bulan lagi. Ada Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Ada Cancer di 4 minggu atau 4 bulan lagi. Ada Aries di 1 minggu atau 1 bulan lagi. Ada Sagittarius 6 minggu atau 6 bulan lagi, satu lagi ya. Ini aja. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Ditunggu ya Sahara. Oke, sekarang kita mau coba untuk alfabetnya ya. Ya ampun, suaraku sengau-sengau gimana gitu ya. Oke, alfabetnya L N N G A S nih. V O W I W E O I Y T N Q apa nih E L, dikit lagi ya. Ini tuh banyak, jadi banyak yang double kalau yang ini. H G R H T dan I. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora di Instagram Sora @sora_tarot, atau bisa juga bahas-bahas soal yang lain ya. Dan nontonin Sora juga ada di Snack App dan Sora juga ada di TikTok. Jangan lupa di subscribe. Dan untuk yang mau donasi untuk sekedar sumbangin Sora untuk beli kopi dan cemilan biar semangat untuk reading, linknya ada di deskripsi. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.